Guys, kali ini Kaira make upin anak duta wisata. Walaupun acaranya ini habis maghrib, tapi finalis tetap bisa sholat dan make upnya tetap cantik loh. Bagaimana caranya dan bagaimana tipsnya? Tonton videonya, jangan di skip ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kali ini Kaira make upin Kaisa untuk acara malam penobatan Duta Wisata Citamiang. Ya, kebetulan jadi acaranya ini habis maghrib ya, dan kita set make upnya itu setelah asar. Jadi banyak tuh yang bertanya, Kak, kalau misalnya kalau acaranya habis maghrib berarti sholat maghribnya nggak dapat dong, karena kan kita posisi masih make up. Sebenarnya banyak yang udah tahu ya jawabannya, bahwa kita tuh sebenarnya ya udah jaga wudhu. Jadi setelah habis asar si Kaisa ini Kak Ira suruh jaga wudhu guys, dan kita mulai make up sampai ba'da maghrib. Jadi nanti setelah make upnya selesai dan masuk waktu maghrib itu kita mulai sholat. Untuk tips dan make up supaya cepat, awet dan bagus itu Kak Ira akan spill di sini dengan berbagai detail produknya guys. Jadi jangan kalian skip videonya, tonton sampai selesai ya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung Kak Ira kasih madu di wajah Kaisa setelah Kak Ira bersihkan. Mengingat wajah Kaisa ini lumayan sensitif karena ditandai dengan ada beberapa titik jerawat yang meradang, kemudian di bagian area T-zone terlihat sangat kering guys. Di sini Kak Ira kasih madu supaya selain antibakteri dia juga anti radang dan membantu kayak menghilangi rasa sakit di bagian-bagian tertentu. Apalagi kalau misalnya ada yang mungkin sebelumnya klien kita tuh ada bekas-bekas jerawat yang luka kayak pedih, rasa perih gitu. Nah, jadi kayak madu ini memang membantu sekali untuk membuat rasa sakitnya hilang dan mempercepat proses pergantian sel-sel kulit mati itu tuh guys. Untuk lebih detailnya nih Kak Ira cantumin aja ya, biar kalian tuh nggak bingung-bingung apa manfaat madu, karena udah banyak sekali Kak Ira share di video-video sebelumnya mengenai manfaat madu untuk kulit dan untuk make up. Dan untuk jenis madunya nggak bisa sembarang ya, jadi kalian tuh harus pakai madu yang merek yang Kak Ira pakai Asifa. Ini kalian bisa beli di minimarket terdekat dan itu harganya nggak mahal sekali. Kenapa nggak boleh pakai madu yang hutan atau madu asli yang langsung dari orang langsung bawa gitu ya, dari petaninya? Kenapa? Karena itu masih ada kayak sengat lebahnya guys, dan itu belum ada proses yang untuk kayak anti jamur, anti bakterinya kayak gitu. Kak Ira kurang paham, makanya Kak Ira menyarankan dan memang disarankan oleh dunia kesehatan itu pakailah madu yang sudah dikemas, dan ya seperti inilah yang termasuk yang Kak Ira pakai ya. Jadi intinya jangan pakai yang madu asli hutan yang baru aja dipanen, karena itu masih panas kayak ada sengat lebahnya. Nah, jadi di sini Kak Ira pijet ya supaya dia tuh madunya biar cepet ngeresap ke kulit. Alasan Kak Ira memakai madu juga untuk sebagai hidrasi awal ya, karena ini kan acaranya dia malam itu posisi kadang AC-nya nggak bagus ya di ruangan tersebut, karena kan ini kita rame. Nah, jadi di sini karena kulit si Kaisa termasuk yang kering tapi termasuk yang hobi keringatan juga, jadi Kak Ira di sini buat kulitnya tuh memang benar-benar kenyal, benar bagus, dan hidrasinya pas biar makeupnya tuh terkunci maksimal dan awet gitu guys. Jadi ini setelah Kak Ira pijat selama 10 menit ya, udah mengeresap, langsung Kak Ira bersihkan menggunakan spons pembersih wajah. Ini Kak Ira bersihnya menggunakan air biasa yang bersih ya. Nah, jadi pastikan ini benar-benar madunya sudah sudah kalian bersihkan semuanya. Jangan ada yang tertinggal di bagian tertentu, karena itu takutnya ya mengganggu pelekatan complexion yang akan kita pakai setelah ini gitu guys. Jadi manfaat madu ini setelah kita pakai itu langsung kelihatan hasilnya. Kalau misalnya kalian setelah menggunakan madu dan tidak sempat menggunakan sheet masker, ya nggak masalah. Tapi kalau misalnya kalian sempat menggunakan sheet masker itu lebih bagus lagi guys. Jadi kulit tuh jadi lebih lembab, bercahaya dan kenyal pastinya.
Nah kalau kulit sehat, insya Allah makeup kita juga cepet nempel gitu guys, walaupun menggunakan produk yang murah. Karena kunci dari makeup awet sekarang tuh kalau kita lebih pelajari detail itu sebenarnya bukan di complexion yang foundation matte semua, enggak. Jadi dia tuh tergantung lagi jenis kulit, skin prep, dan beberapa produk yang kita pakai seperti itu. Nah jadi kalau udah kita bersihin ini pastikan benar-benar sudah kering, boleh kita tap-tap menggunakan tisu kering. Jadi guys, untuk durasi makeup ini Kak Ira harus memaksimalkan waktu 1 jam itu harus sudah selesai makeup guys. Jadi kayak ya ini dipercepat yang kalian lihat guys. Nah setelah itu Kak Ira aplikasikan toner essence dari Pyung Kang Yul, tapi kalau kalian merek ini dari Wardah bagus juga ya, toner essence dari Wardah. Dan Kak Ira ada order yang produknya sekarang guys, nanti Kak Ira spill ya. Kalau misal Kak Ira buat video lagi nanti Kak Ira upload. Tenang aja, kalian tungguin aja ya. Jadi untuk Pyung Kang Yul ini kan termasuk yang high ya kalau misalnya kalian mau pemula. Tapi kalau yang Wardah itu kayaknya mau pemula mau senior juga pakai guys yang merek Wardah, dan itu dulu udah limited yang seri 2022 ke bawah ya. Tapi ini yang terbaru Kak Ira mau coba, mudah-mudahan kualitasnya masih sama seperti yang lalu. Nah setelah menggunakan toner essence ini pastikan ini meresap secara sempurna, jadi beri jeda beberapa menit ya guys. Selanjutnya Kak Ira aplikasikan pur pau di bagian bibir, karena bibir Kaisa termasuk yang kering dan sedikit pecah-pecah. Di sini Kak Ira oleskan semua ya, semua bibir atas dan bawah, termasuk di bawah mata juga, karena di bagian bawah mata Kaisa termasuk ada kerutan dan cekung. Jadi supaya nggak mudah pecah Kak Ira aplikasikan tipis-tipis menggunakan tangan ya atau jari. Kak Ira dep-dep tipis aja. Oke, selanjutnya di sini Kak Ira tambahkan kayak Hada Labo itu moisturizer. Jadi Kak Ira kayak memberikan moisturizer Hada Labo ini ke seluruh wajah supaya jadi primer juga ya, karena kan kalau kulitnya lembab jadi nggak dipakaikan primer, kasih langsung foundation juga udah mantul guys. Di sini Kak Ira aplikasikan ke seluruh wajah dan sambil Kak Ira pijit biar cepat meresap. Ingat kalau sudah masuk ke step-step dari toner, moisturizer, dan lain-lainnya, intinya di bagian skin prep ini kalian harus memberi jeda per stepnya gitu. Kenapa? Karena kulit juga butuh waktu untuk menyerap setiap nutrisi yang kita berikan guys. Jadi tetap ya harus dikasih waktu. Nah selanjutnya di sini Kak Ira ukur untuk shade foundation yang mau Kak Ira pakai. Karena di sini Kaisa kulitnya agak belang guys, tangannya mungkin karena sekolah ya bawa motor, jadi kayak lebih gelap daripada wajah. Jadi Kak Ira ambillah LT Pro yang shade lebih kuning, yaitu natural. Karena yellow orange kayaknya sekarang tuh shade-nya agak gelap guys dari natural, jadi kayaknya udahlah cocok kita ambil yang lebih ke kuning langsat aja, mendekati warna kulit tangan ya. Karena bagaimanapun nanti waktu dia di panggung itu kan orang langsung bandingkan ke tangan, bukan ke leher ataupun ke wajah yang bagian-bagian lain-lain gitu. Nah di sini Kak Ira aplikasikan juga primer, cuman ini Kak Ira pakai yang high brand ya dari CDP, TDPU. Jadi Kak Ira aplikasikan di bagian T-zone, karena di bagian atas bibir, hidung, dan dagu itu kata Kaisa agak sedikit berkeringat. Maksudnya lumayan sering berkeringat. Jadi Kak Ira aplikasikan untuk mengantisipasi supaya makeupnya jadi lebih awet, itu aja sih. Dan supaya primer Kak Ira cepat habis juga, karena selama ini kan Kak Ira jarang makeup guys. Jadi ya udahlah, nggak walaupun kita ini makeupnya sponsor free, tapi kita nggak pelit di produk supaya orang lihat ini hasil makeup kita yang terbaik gitu guys. Nah selanjutnya di sini Kak Ira biarkan sedikit kering. Kenapa primernya nggak Kak Ira pakai sewajah? Karena Kak Ira pengen di bagian yang lain itu, karena kan ada Hada Labo ya. Hada Labo tadi waktu kita pakai ke kulit itu udah memberi kesan lengket dan kenyal. Jadi jangan kita rusak teksturnya dengan menggunakan primer dari CDP ini guys. Setelah ini Kak Ira mengaplikasikan foundation. Jadi pakai teknik 2 layer guys. Yang pertama itu Kak Ira pakai foundation dari Smooth Corrector LT Pro yang shade natural. Jadi di sini satu layer yang pertama itu foundation cream dari LT Pro yang Kak Ira bakar. Jadi Kak Ira ambil 2 spatula, Kak Ira bakar 5 detik aja atau 10 detik supaya dia lebih lumer. Lalu Kak Ira aplikasikan di wajah menggunakan kuas.
Untuk merek kuasnya Kak Ira pakai yang brand Miniso. Tapi kalau misalnya kalian pakai yang brand Manji, Vocalour atau yang lain-lain juga boleh. Yang penting dia tuh teksturnya enggak bikin rusak foundation yang kalian pakai. Nah, sambil nunggu Kak Ira selesai makeup, jangan lupa kalian dukung terus channel untuk Kak Ira dengan cara klik like, share, dan komen. Kalau kalian ada pertanyaan ya, jangan sungkan. Insya Allah Kak Ira jawab kalau memang bisa Kak Ira jawab. Nah, jangan lupa juga subscribe bagi viewers baru, karena bagaimanapun support kalian itu membuat Kak Ira makin semangat buat konten berikutnya. Nah, sambil nunggu foundation layer pertama kering, di sini kan Kak Ira masih ngeblend menggunakan spons ya supaya benar-benar rata. Jadi sambil nunggu kering, seharusnya ini kan kalian kipas guys biar foundation layer pertama ini ngeresap. Tapi Kak Ira di sini karena udah buru-buru, nggak terasa ternyata udah jam 5 guys. Sedangkan acara harus udah ngumpul, maksudnya orang ini harus udah ngumpul di gedung tuh jam 7.15. Jadi bayangkan kita ada waktu 1 jam 15 menit lagi ya kan. Nah, setelah ini Kak Ira aplikasikan foundation layer kedua yang Kak Ira mix dari beberapa merek foundation cair atau foundation liquid. Yang foundationnya ini Kak Ira pakai yang ada di Beauty Case saja ya. Tapi mohon maaf ini mungkin Kak Ira pakai yang high brand. Ada merek Makeup Forever, Mouve, dan Kak Ira mix dengan L'Oreal sama LT Pro yang Aqua Boost Serum itu guys. Jadi walaupun ini kegiatan untuk sponsor, Kak Ira tetap kasih yang terbaik ya. Jadi Kak Ira mix dengan beberapa produk high brand yang ada di Beauty Case Kak Ira. Tujuannya supaya produk yang Kak Ira pakai juga cepat habis ya. Karena kalau lama-lama di Beauty Case juga nanti jadi expired dan nggak expired, nggak terpakai, sia-sia aja kan. Selanjutnya di sini Kak Ira menggunakan concealer cream dari Babor, tapi kalau kalian nggak ada yang Babor bisa pakai yang dari korektor LT Pro yang ada paletnya itu guys, itu mantul ya, semua warna ada. Nah, selanjutnya di sini Kak Ira menggunakan shading dalam supaya shadingnya awet ya, walaupun kita ini acaranya malam, jadi Kak Ira pakai shading juga supaya kelihatan lebih mancung ya. Ini Kak Ira menggunakan crayon stick, tapi kalau misalnya kalian beli yang korektor dari LT Pro itu udah semua warna ada, jadi kalian nggak perlu lagi beli concealer, nggak perlu lagi beli shading dalam, karena dia udah efisien semua terpakai guys. Kak Ira dulu pernah pakai yang itu tapi udah habis karena waktu itu makeupin anak nari, makeupin anak wisuda, terpakai semuanya. Makeup kali ini Kak Ira menggunakan teknik shading dalam kayak full gitu guys ya. Jadi biasanya kan Kak Ira jarang ya membuat shading seperti ini kalau nggak di makeup wedding. Tapi kali ini karena Kak Ira mau buat makeupnya jadi lebih pangling ya, lebih bagus lah. Jadi Kak Ira buatlah shading. Apalagi kalau misalnya orang yang berjerawat yang mungkin ada tekstur di kulitnya. Jadi kalau pemakaian kayak contour powder itu kayak bakal akan membuat tekstur kulitnya jadi lebih geradakan. Jadi Kak Ira saran lebih baik kalian pakai shading dalam, blush on dalam itu guys. Jadi kalaupun misalnya nanti setelah penggunaan bedak tabur, bedak padat, itu dia kita tambah dikit-dikit aja, jadi tetap tersamarkan tekstur kulitnya atau tekstur pori-porinya guys. Karena bagaimanapun penggunaan brush atau penggunaan kuas yang secara berlebihan itu bisa mengikis foundation ataupun bedak complexion yang sudah kita pakai di atas kulit guys. Nah, di sini Kak Ira mau pakai bedak tabur, tapi Kak Ira pastikan dulu foundation di bawah mata aman, nggak ada yang nge-crack. Di sini Kak Ira pakai bedak channel guys. Jadi kenapa nggak pakai yang Ultima Kak? Oke, jadi kali ini karena ini kan acara yang nggak main-main ya, karena kan AC-nya Kak Ira yakin ini AC-nya nggak dingin kalau di pentas ini, dan ya udah kita pakai bedak channel aja biar ngeset semua foundationnya. Sebenarnya kalau mau pakai yang bedak lokal bisa aja, tapi Kak Ira lebih suka itu pakai yang dari produk Martha Tilaar merek PAC. Itu bagus sekali, tapi produknya belum Kak Ira beli karena udah habis. Nah, jadi di sini Kak Ira pakai aja lah. Habiskan lagi produk yang ada di Beauty Case, jangan kayak latah beli yang baru sedangkan produk di dalam Beauty Case masih banyak sekali yang belum kita habiskan. Guys, kalau di sini Kak Ira ngomongnya agak belepotan atau ada yang Kak Ira salah ucap, mohon maaf ya. Jadi karena semenjak siap lahiran nih Kak Ira makin agak susah ngomongnya, yang dipikirkan lain, yang diucapkan lain. Nah, jadi di sini Kak Ira pakai bedak taburan sewajah, tapi kalau di bagian leher itu Kak Ira mix dengan Ultima supaya biar hemat ya.
Jadi bagian tertentu aja yang channel di bagian dagu, kayak dagu belakang, rahang kayak gitu Kak Ira pakai yang Ultima. Lanjut kita ke step shading. Jadi shading kontur luar ini Kak Ira pakai dari bedak padat. Nah, kalian bisa pakai bedak padat Ines yang Mursida, tapi Kak Ira habiskan yang merek L'Oreal yang ada di Beauty Kiss Kak Ira, guys. Pilihlah shading yang paling gelap. Jadi kalau misalnya beli bedak padat, pilih aja yang shade-nya paling gelap, itulah yang bisa kalian pakai untuk kontur dan shading. Di sini Kak Ira pakai juga ke pipi supaya tulang pipinya jadi lebih kelihatan tirus dan lebih menonjol ya. Jadi waktu kita tambahkan blush on, dia tuh pipinya jadi kelihatan tirus. Nah, jadi nanti pemakaian shading di bawah dagu ini hati-hati ya, jangan terlalu gelap juga, karena kalau dia malam ini bagian shadingnya ini terlalu gelap, itu jadi kelihatan aneh guys. Jadi kalau bisa ya dipakai feeling lah kalian pakai shadingnya itu ya. Selanjutnya di sini Kak Ira pakai bedak padat yang Kak Ira pakai ini dari MAC, tapi kalian bisa pakai yang dari LT Pro, Makeover, nggak usah terpatok dengan brand yang Kak Ira pakai ya, yang penting teknik dan tips-tipsnya. Nah, di sini shading yang luar yang udah kita pakai itu jangan lupa di blend dengan menggunakan kuas bedak padat supaya jangan terlalu ketara warna shadingnya. Nah, di sini Kak Ira tambahkan bedak padat juga di bagian high lagi hidungnya supaya jadi lebih mancung. Selanjutnya kita masuk di step alis. Sebenarnya step alis ini nggak begitu ini lagi ya, nggak sulit lagi karena Kak Ira yakin kalian udah pada jago-jago buat alis. Jadi di sini Kak Ira pakai wax alis supaya alis yang dasarnya ini jadi lebih tidur. Selanjutnya Kak Ira kasih bingkai dan Kak Ira bentuk alisnya karena alis Kaisa udah tebal guys. Jadi Kak Ira nggak mau terlalu medok ya. Kak Ira tambahkan dikit-dikit aja di ujung-ujung supaya warnanya kayak menyatu dan rata. Kak Ira blend menggunakan kuas dan setelah itu Kak Ira kasih lem. Kebetulan jadi guys di sini Kak Ira pengen pakai lem Mehron ya, jadi nggak pakai lem pai lagi. Kak Ira pakai lem alis dari Mehron dan Kak Ira aplikasikan menggunakan spatula pipih seperti ini aja ya, jadi dia biar hasilnya juga nggak terlalu tebal. Lalu Kak Ira kasih concealer yang udah Kak Ira mix dari Smooth Corrector LT Pro dengan foundation liquid dari LT Pro. Kak Ira pakai mixingan foundation tersebut untuk concealer alis, tipis-tipis saja pakainya ya. Tapi guys, nanti kalau misalnya kalian lihat di tengah jalan, loh kok hasilnya concealer alis yang Kak Ira pakai, yang Kak Ira aplikasikan ini jadi geradakan. Sebenarnya lem Mehronnya nggak salah guys, tapi ternyata tadi nanti ya kalian lihat eyeshadow yang Kak Ira pakai itu gagal. Jadi ada skot mata atau lem skot matanya itu yang harus Kak Ira hapus. Jadi kayak makeup ulang gitu guys untuk di bagian matanya. Makanya concealer alisnya tuh jadi terhapus. Tapi nggak bisa Kak Ira ulang lagi karena sifat lem kalau udah kena concealer dia tuh udah nempel sempurna. Jadi kalau kita timpa lagi jadinya nggak bagus. Nah, di sini kalian lihat proses Kak Ira buat eyeshadow. Awalnya udah bagus tapi ternyata ada kesalahan. Nah, Kak Ira hapus kan, jadi Kak Ira buat ulang lagi guys. Nah, untuk detail kesalahannya itu, tapi Kak Ira dapat pelajaran baru ya mengenai eyeshadow ini. Kalian bisa lihat di video yang ada di sebelum ini guys, atau ya video sebelumnya, jangan lupa kalian tonton dulu biar kalian nggak bingung. Nah, selanjutnya di sini Kak Ira aplikasikan spidol alis ya untuk supaya mempertegas alis yang sudah Kak Ira pakai. Jadi di sini kalian lihat di bagian concealernya sudah mulai geradakan, tapi itu nggak begitu ketara sekali karena udah Kak Ira siasati guys, dan tipsnya itu ada ya di video yang ya udah pokoknya langsung aja kalian ke video Kak Ira yang sebelumnya itu guys, langsung cus tonton biar dapat ilmunya ya kan. Nah, di sini untuk step-step laminating alisnya seperti biasa yang Kak Ira aplikasikan guys. Jadi kalian nggak usah bingung-bingung bagaimana tipsnya. Pokoknya kalau bagian alis, bagian ini, bagian itu semuanya sudah pernah Kak Ira upload. Jadi jangan bosan-bosan tonton video tutorial terbaru Kak Ira ya. Oke, ini langsung Kak Ira rapikan lagi alisnya supaya dapat bentuk yang ideal, karena Kak Ira mau alisnya itu lebih sedikit slim, nggak mau terlalu besar dari alis aslinya. Untuk di bagian alis ini memang beberapa kali butuh pengoreksian. Jadi kalian jangan kapok kalau masalah ini bolak-balik concealer aja. Karena memang sebenarnya pengerjaannya ya seperti itu guys. Kadang kalau udah kita buat
concealer ada agak yang meleot dah, jadi kita tambahkan lagi menggunakan spidol alis gitu. Jadi jangan dipakai pensil alis ya, karena kalau pensil alis itu dia sifatnya mengikis lem yang sudah kita pakai, jadi akan terjadi penggumpalan concealer dan lem. Nah, jadi sebaiknya kalian kalau mau koreksi warna alisnya, kalau misalnya ada yang ini ya terkena concealer, ya udah pakai spidol alis. Nah, di sini Kak Ira finishing lagi dengan penambahan warna eyeshadow dan shimmering. Jadi sebenarnya makeup kali ini temanya simple, natural dan tetap glow ya. Karena ini Kaisa ini masih muda guys, masih SMA kelas 2, jadi makeupnya Kak Ira nggak mau terlalu berat. Ya walaupun sebenarnya udah di makeup seperti ini udah otomatis akan jadi kelihatan lebih dewasa ya, tapi minimal dia tidak begitu medok lah makeupnya dan masih duduk di wajahnya. BTW and the way, jam sudah menunjukkan angka 6:15 dan kalau misalnya di Aceh tuh jam maghribnya itu sekitar jam 6:40-an. Nah, kalau misalnya kita lihat-lihat berarti sekitar ada 30 menitan lagi lah untuk waktu Kak Ira finishing, memakai hijab dan aksesoris, supaya nanti waktu ketika azan maghrib si Kaisa langsung bisa sholat dan langsung OTW ke lokasi. Karena apa? 17.15 itu waktu yang ditentukan panitia supaya si peserta semua sampai di sana. Berarti kan kita kalau bisa 20 menit atau 15 menit waktu kita untuk OTW ya di jalan. Dan jangan berlama-lama kali proses makeupnya gitu guys. Makanya di sini langsung gercep aja. Setelah pemakaian maskara ini Kak Ira langsung finishing menggunakan shimmering dan blush on sampai lipstick. Yang paling utama di sini adalah ketika Kaisa memutuskan untuk makeup sama Kak Ira, karena kan waktu itu mereka tuh kayak diacak nomornya guys, bukan diacak nomor tapi acak nama. Dapat muanya siapa, kebetulan si Kaisa ini juga nggak tahu dapat Kak Ira juga nggak tahu dapat Kaisa, dan akhirnya kami kayak komunikasi membicarakan masalah sholat, karena Kaisa juga pengen dia dapat sholat, Kak Ira juga alhamdulillah senang dapat finalis yang mengutamakan sholat. Jadi kita berbicara sebelumnya diskusi panjang lebar melalui WhatsApp. Pokoknya supaya terima kasih banyak buat semuanya ya, yang udah setia ini kalau nggak kita bicarakan dari jauh-jauh hari, kita tuh sampai ibaratnya ya, waktu di hari gimana bingung sendiri gitu. Tetap kasih yang terbaik dan memberikan ilmu terbaik Kak Ira untuk atau customer yang sefrekuensi, pemikirannya demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalannya juga pas. Jadi setiap make up kita tuh udah tahu, oh nih 10 menit untuk make up, 10 menit misalnya 10 menit untuk skin prep, 10 menit untuk make up, dan target kita tuh oh ini 1 jam harus sudah siap make up. Jadi kita nggak berleha-leha atau nggak berlama-lama lagi di proses make up yang kadang-kadang kayak gini ya, misalnya oh kita mau yang cetar lama gitu, nggak ada target dan tujuan, dan ya begitulah guys, jadi waktunya habis sia-sia. Nah di sini Kak Ira udah memasuki pemasangan hijab, tapi mohon maaf Kak Ira nggak record karena ya itu ya guys, karena kan nggak mungkin kita menampakkan aurat. Tapi tenang aja, sebenarnya sebelum-sebelumnya Kak Ira udah pernah buat kok tutorial hijab untuk sunting Melayu, Aceh, dan adat-adat lainnya. Jadi kalian bisa lihat di playlist yang sudah Kak Ira buat ya. Jangan lupa nanti cek aja atau di link pojok kanan atas nanti Kak Ira cantumin ya kalau memang ada. Dan di sini Kak Ira menggunakan hijab karena Kak Ira pengen dapat Melayu klasik yang original dan syar'i ya pastinya. Walaupun nggak bisa jilbab menutup dada, minimal bisalah menutup bagian belakang. Dan alhamdulillah di sini Kak Ira udah mendengar azan di HP Kaisa. Jadi udah masuk waktu sholat ya, walaupun kami belum dengar azan di masjid. Jadi ini Kak Ira putuskan jeda sebentar, lalu Kak Ira pakaikan lipstick, langsung Kaisanya sholat. Pemakaian lipstick ini Kak Ira hanya membutuhkan waktu 1 menit aja karena udah dibuat bingkai bibirnya. Itulah fungsinya kenapa kita menggunakan lip liner ya guys, supaya lipstick kita tuh jadi lebih cepat pemakaiannya, pengaplikasiannya, dan pastinya jadi lebih rapi ya. Oke, demikian video Kak Ira kali ini yang Kak Ira buat. Nanti setelah pemakaian lipstick ini Kaisa kita ajak sholat maghrib. Ya, yang pastinya ini tetap menggunakan mukena karena aksesorisnya simple dan elastis guys, enggak seperti Melayu yang sudah dimodifikasi ya dengan sunting yang besar. Nah, demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Bila ada salah kata Kak Ira mohon maaf ya. Pokoknya kita tuh jangan lupa kerja seperlunya, ibadah seutuhnya. Jadi dimanapun kalian berada jangan tinggalkan sholat ya guys. Oke, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.